Apapun badai yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap mau mengambil sebuah keputusan. Kami tetap mau menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Bukan berarti ketika kami menyembah-Mu maka masalah mendadak hilang, mendadak lenyap dari hidup kami. Tapi ini yang kami percaya, selama kami menyembah Tuhan, kami tahu kami dapatkan kekuatan yang baru. Selama kami menyembah Tuhan, kami dapatkan pengharapan di hati kami untuk tetap terus memegang janji Tuhan. Dan kami percaya ada waktunya di mana Tuhan mengingat kami, melepaskan kami, membebaskan kami. Karena demikian firman-Mu yang menjanjikan kepada kami bahwa pencobaan-pencobaan, masalah, pergumulan, tantangan yang kami hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kemampuan kami, sebab Tuhan setia dan memberikan jalan keluarnya bagi setiap kami. Selalu ada jalan keluar bersama Yesus. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap mau menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi di hadapan kami, kami tetap mau menyembah Tuhan. Sebab Yesus yang layak kami sembah, Yesus yang layak kami tinggikan atas hidup kami. Kami rindu merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu sehingga kami mengerti akan kebenaran, ya Allah. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mau memutuskan Yesus yang kita sembah. Amin. Bukan berarti ketika kita menyembah Yesus mendadak masalah hilang. Bukan berarti ketika kita menyembah Yesus selalu tidak ada lagi pergumulan. Tapi tatkala kita menyembah Yesus selalu ada kekuatan baru. Tatkala kita menyembah Yesus selalu ada sukacita, pengharapan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Karena itu buat keputusan, langkah dalam setiap kehidupan kita. Saya tetap mau menyembah Yesus. Tulis di kolom komentar kita sama-sama. Tulis, saya tetap mau menyembah Yesus. Apapun yang terjadi, saya tetap mau menyembah Yesus. Haleluya. Yesus dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kita sudah ada di dalam Kejadian pasal 15. Kemarin saya sudah sampaikan bagaimana Abraham dikuatkan oleh firman Tuhan. Ketika di hatinya mulai ada ketakutan, kegalauan, kekhawatiran tentang siapa nanti yang akan menjadi keturunan saya. Ini yang menjadi ketakutan terbesar ketakutan terbesar Abraham. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Tapi yang ada dalam kehidupannya justru hanya bujangnya saja, Eliezer. Yang nantinya Abraham bilang, kalau sampai saya mati tidak memiliki keturunan, maka Eliezer lah inilah yang akan mengambil setiap harta benda. Karena hukumnya seperti itu. Jika seseorang tidak ada lagi keturunan yang dapat menerima apa yang menjadi hak warisnya, maka hambanya lah yang akan menerima segala sesuatu yang dimiliki oleh tuannya. Tapi Tuhan mengingatkan kepada Abraham, bukan dia yang menjadi ahli warismu, tetapi anak kandungmu sendiri. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita perlu diingatkan oleh firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya perlu diingatkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhanlah yang meneguhkan hati kita. Firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk tetap melangkah di tengah-tengah kesulitan kita melangkah. Firman Tuhanlah yang tetap mengingatkan kita bahwa masih ada mujizat dalam hidup kita. Firman Tuhanlah yang membersihkan setiap karakter kita, sehingga semakin hari kita semakin diperbarui dalam kita mengiring Tuhan. Karena orang yang mengikuti Yesus harus mengalami perubahan. Firman Tuhanlah yang merubahkan karakter kita. Kemarin saya sudah bagikan hal tersebut. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mengikutinya, saya sudah bagikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa kembali belajar setiap materi-materi bahasan-bahasan khotbah dari semenjak Kejadian pasal pertama. Saya sudah bagikan juga di sana, sehingga setiap umat Tuhan bisa kembali belajar untuk mengikuti setiap rangkaian yang ada. Sekarang kita masuk dalam Kejadian pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 21.
Kejadian pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Ini masih lanjutan daripada ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, saudara. Haleluya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, mereka akan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini adalah gambaran bangsa Israel di tanah Mesir. Tuhan memberitahukan kepada Abraham, keturunanmu akan diperbudak, keturunanmu akan dianiaya 400 tahun lamanya. Keturunan siapa? Bukan keturunan orang tidak benar. Ini keturunan Abraham, Tuhan bilang. Keturunan bapak orang beriman masuk dalam aniaya, masuk dalam perbudakan 400 tahun. Nanti kita akan belajar sampai sana, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena ini yang akan saya sampaikan, hal ini akan saya sampaikan. Kenapa orang-orang benar bisa ngalamin masa-masa sukar? Kenapa orang-orang benar diizinkan Tuhan mengalami masa-masa penderitaan, masa-masa susah? Istilahnya kalau orang-orang dunia berkata, kalau Tuhan itu baik, kenapa hal-hal jahat diizinkan terjadi dalam kehidupan saya? Iya kan? Sehingga akhirnya banyak orang akhirnya pergi dari Tuhan. Wah, buat apa cari Tuhan? Akhirnya memilih, kayak saya nggak percaya akan adanya Tuhan. Mengambil kesimpulan bahwa kayaknya Tuhan nggak ada deh. Karena apa? Karena mulai diracuni pikirannya, kalau Tuhan itu baik, kenapa hal-hal buruk bisa terjadi menimpa hidup saya? Bukankah saya sudah setia? Bukankah saya sudah rajin beribadah? Bukankah saya sudah lakukan yang terbaik dalam bagian saya untuk mengiring Tuhan? Tapi kenapa? Bukankah dia katakan dia adalah Bapa yang baik? Nah, kita akan sampai di sana, sudah dikasih dalam Tuhan. Ini yang dikatakan Abraham, dikatakan Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Siapa? Keturunan Abraham. Tuhan sampaikan kepada Abraham ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ya, ada saja penghiburan Tuhan di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, tetap ada penghiburan dari Tuhan. Ayat 15, tetapi engkau Abraham akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta sulu yang berapi melewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Lihat, sebelumnya Tuhan bilang keturunanmu akan diperbudak, keturunanmu akan ditindas, keturunanmu akan dianiaya selama 400 tahun. Tapi di ayat-ayat berikutnya Tuhan bilang, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yang di tanah orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgas, dan orang Yebus itu. Sebelumnya Tuhan bilang, keturunanmu akan dianiaya, diperbudak 400 tahun. Tapi tiba-tiba di ayat 18 Tuhan bilang, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini. Siapa keturunan ini? Keturunan orang benar, keturunan orang beriman. Oh, Abraham, yang nanti akan menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, hal ini yang saya mau bagikan hari ini dalam sharing firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku. Ketika sesuatu yang buruk menimpa hidup kita, jadi jangan berpikir ketika kita taat, kita setia, kita mengiring Tuhan, kita ikut Tuhan, lalu semua berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. No.
Ada masa-masanya kita mengalami kesukaran. Ada masanya ketika kita mengalami kesusahan. Mungkin sebagian saudara berkata, kalau gitu ngapain saya ikut Tuhan, pendeta? Kalau akhirnya saya susah-susah juga. Inilah bedanya. Ketika kita mengikut Tuhan, susah kita karena kita dibentuk, dimurnikan. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, susahnya dikarenakan dosa. Dosa yang berakhir kepada penghukuman, tapi pembentukan, pemurnian yang berakhir kepada kemuliaan. Jelas berbeda. Tapi pemurnian yang kita lalui, pembentukan, proses pengizinan Tuhan untuk kita mengalami penderitaan, penganiayaan, itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Tapi saya mau ingatkan hal ini. Tatkala kita menghadapi badai, masa-masa sukar, kita tidak perlu ditinggalkan sendiri. Kenapa? Karena janjinya jelas, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu sebabnya janjinya yang bilang, sekalipun engkau harus melalui sungai, engkau melalui air, engkau tidak akan membiarkannya terhanyut. Sekalipun engkau harus melalui api, nyala api tidak akan membakar engkau. Berarti penderitaan, pergumulan, kesusahan, masalah hidup bisa saja saya alami, tetapi itu tidak akan membuat saya jauh dari Tuhan. Itu tidak akan membuat saya terjatuh sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang kuat, itulah yang menopang hidup saya. Wow. Ini yang saya mau sampaikan hari ini buat setiap kita. Ini jadi pegangan, sehingga kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Alkitab katakan, yang ada masalah dikit lari dari Tuhan, ada masalah dikit kecewa kepada Tuhan, ada masalah dikit gak datang ke gereja, ada masalah dikit gak berhenti pelayanan. Itu kan anak-anak gampangan yang hanya mau diservis, yang hanya mau dilayani, hanya mau menerima yang baik. Ayub bilang begini sama istrinya, kala istrinya bilang, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub bilang begini, masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk. Sekalipun Tuhan izinkan hal yang buruk menimpa hidup kita, itu mendatangkan kebaikan. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, selama Tuhan izinkan itu terjadi, itu mendatangkan kebaikan. Kalau belum mendatangkan kebaikan, berarti belum ujung. Karena ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi ada kalanya sesuatu yang buruk bisa menimpa hidup saya. Itu sebabnya kita harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran ini. Someday, suatu hari nanti, kalau sesuatu yang tidak saya inginkan terjadi menimpa hidup saya nggak boleh kecewa oleh Tuhan. Karena saya tahu apapun yang terjadi dalam hidup saya, semua dalam reka-rekanya Tuhan. Haleluya. Ketik di kolom komentar, sama-sama bilang, semua dalam rencana Tuhan, semua dalam rekaannya Tuhan. Dia sutradara yang ulung, saudara. Semua dalam reka-rekaannya Tuhan buat, sehingga akhirnya ujung-ujungnya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan stres kalau hari ini kau mengalami penderitaan. Capek pendeta, saya ikut Tuhan. Kau ikut Tuhan, keadaan saya semakin susah, keadaan saya semakin berat. Engkau sedang dimurnikan. Kita akan pelajari sama-sama, ya. Salah satu tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya adalah perkataan ini yang terus berkecamuk. Dan ini terus ada di sekitar kita, di lingkungan kita yang menawarkan hal ini. Kalau Tuhan itu baik, kalau Dia Bapa yang baik, kenapa hal-hal buruk bisa menimpa hidup saya? Kalau Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang memberikan yang terbaik, kenapa Dia izinkan suami saya diambil orang? Dia izinkan suami saya selingkuh, Dia izinkan istri saya lari, Dia izinkan ekonomi saya digoncangkan. Kenapa kalau Dia Bapa yang baik, kenapa Dia izinkan hal itu terjadi dalam hidup saya? Saudara, ada banyak kisah di Alkitab, orang-orang pilihannya Tuhan mengalami hal yang susah, mengalami hal yang buruk. Abraham, bapa orang beriman, bersama dengan istrinya Sarah, yang dipercayakan menjadi pucuk daripada kelahiran bangsa yang besar, tapi memiliki pergumulan satu. Istrinya mandul, Sarah mandul. Di satu sisi Tuhan berjanji akan memberikan keturunan yang besar, tapi di sisi lain ada satu ketidakmungkinan.
yang dia ada di hadapan dia. Itu merupakan kesusahan, itu merupakan penderitaan yang diizinkan Tuhan. Yusuf dijanjikan oleh Tuhan, tapi apa yang terjadi? Mengalami proses. Dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai seorang budak. Nggak selesai sampai saat itu, difitnah, masuk dalam penjara. Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam dapur api, padahal tetap mempertahankan imannya. Jika Allah yang kami sembah tak sanggup tolong kami, maka Dia akan tolong dan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Tapi sekalipun tidak, kami tidak akan pernah menyembah patung dewa Raja. Itu perkataannya. Tapi masuk juga ke dalam dapur api, enggak lolos. Tapi dalam dapur api Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap pelihara, sehingga Alkitab mencatat tidak ada satupun yang terbakar. Daniel tetap mengalami fitnahan, tetap masuk dalam gua singa, mengalami proses. Daud dan diurapi menjadi seorang raja, tetap dikejar-kejar, mau dibunuh. Seakan-akan kan sebenarnya bisa loh Tuhan bela, bisa Tuhan matikan si Saul sekejap saat itu sesak napas. Bisa nggak? Bisa. Pada saat perapian dimasuki oleh Sadrak, Mesak, Abednego, bisa Tuhan padamkan seketika? Bisa. Pada saat Daniel masuk dalam gua singa, tiba-tiba singanya jadi kucing, bisa nggak? Bisa. Tapi itu semua menghilangkan kemuliaan Tuhan nantinya yang harusnya mereka lihat. Ini yang saya bilang, bahwa masalah pergumulan kita, kesusahan-kesusahan kita adalah cara Tuhan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saja kita mau mengerti bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami, kesusahan-kesusahan yang kita alami, hal-hal buruk yang Allah izinkan kita alami, itu merupakan cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Pasti kita tetap akan bersyukur menghadapi hal tersebut. Jangan jadi orang percaya yang cengeng. Jangan jadi orang Kristen yang gampang diombang-ambingkan oleh masalah. Ada pergumulan dikit nangis, kecewa, lari dari panggilan. Ayo kuat dong. Tuhan berikan kita kekuatan kok. Roh Kudus berikan kita kemampuan kok. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia ada dalam hidup kita. Roh Kudus yang menghiburkan, menguatkan kita. Saya percaya kita memiliki, apapun yang terjadi, kita tetap memiliki Bapa yang baik. Saya teramat yakin dan percaya. Nah, ini yang saya mau bagikan hari ini. Jika Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan hal-hal buruk menimpa hidup saya? Jika Tuhan itu baik, kenapa ada saja masalah-masalah yang tidak saya inginkan itu terjadi dalam hidup saya? Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang buruk menimpa hidup saya? Padahal Tuhan adalah Tuhan yang baik. Yang pertama saya pelajari, agar kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Barang siapa mau bermegah, janganlah ia bermegah akan kekayaannya, akan kehebatannya, akan kepintaran. Barang siapa mau bermegah, baiklah ia bermegah karena dia mengenal aku. Firman Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan rindu agar kita lebih mengenal pribadinya. Bagaimana kita mengenal pribadinya? Tatkala ada pergumulan, tatkala ada masa-masa sukar, disitulah kita lebih mengenal Tuhan. Tatkala bangsa Israel diperhadapkan dengan jalan buntu, di depan laut Tiberau, di belakang pasukan Mesir, orang-orang Firaun sedang menyerang mereka. Mereka nggak bisa buat apa-apa. Disitulah Tuhan memperkenalkan pribadinya dengan umatnya. Akulah Tuhan yang membelah laut menjadi jalan yang kering untuk engkau seberangi. Haleluya. Seandainya tidak ada laut Tiberau pada saat itu, maka mereka tidak pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan yang membelah lautan, yang mengizinkan mereka berjalan di tanah kering untuk melewati lautan tersebut. Jadi yang pertama saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, agar kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Makanya Ayub bilang dalam Ayub 42 ayat yang kelima,
Ayat 42, ayat kelima bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebelum Ayub mengalami pergumulan, semuanya diizinkan Tuhan diambil, sampai kesehatannya diambil, habislah segala sesuatu. Ayub hanya dengar Tuhan dari apa kata orang. Tetapi ketika Ayub mengalami semuanya itu, Ayub bilang, aku melihat engkau secara pribadi. Kenapa? Disitulah Ayub melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub sekalipun semua orang pergi meninggalkan dia. Dan Tuhan putar balik keadaan. Ayub diberkati 2 kali lipat. Masalah, pergumulan, kesusahan, penderitaan yang saudara dan saya alami hari-hari ini adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya dengan kita. Makanya selalu saya bilang begini, kita gak akan pernah bisa tahu, kita gak akan pernah bisa mengenal Allah yang maha adil kalau sebelumnya kita tidak terlebih dahulu difitnah, mengalami ketidakadilan, sampai akhirnya kita berdoa, berseru, dan Tuhan nyatakan keadilannya. Disitulah kita baru melihat, aku percaya Engkau Tuhan yang adil. Kita gak akan pernah bisa melihat Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, kalau sebelumnya kita tidak pernah mengalami kesembuhan dalam hidup kita tatkala kita sakit terlebih dahulu, dan Tuhan jamah dan sembuhkan kita. Justru melalui penderitaan-penderitaan ini, melalui pergumulan-pergumulan ini, kita melihat siapa Allah yang saya sembah. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang buruk menimpa hidup saya? Yang pertama, agar kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Engkau dikecewakan orang, engkau dianiaya orang, engkau difitnah orang, gak usah balas, gak usah stres. Sekalipun kau bilang, tapi saya setia sama Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan hal ini menimpa hidup saya? Gak usah kecewa, gak usah sakit hati. Disitulah Allah membuktikan, aku tidak pernah meninggalkan kau. Disitulah Allah membuktikan firman-Nya, setiap tetes air matamu kutampung dalam kirbatku. Kita lebih mengenal Tuhan tatkala masalah itu ada. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk menimpa hidup kita? Saya pelajari yang kedua, agar kita belajar untuk selalu hidup bersyukur dalam setiap keadaan. Agar kita selalu hidup bersyukur dalam setiap keadaan. Terlalu mudah untuk orang bersyukur ketika semua keadaan baik. Terlalu mudah. Ketika semua tercukupi, ketika kita ada dalam posisi yang enak, posisi yang nyaman, maka dengan mudah kita berkata, Tuhan terima kasih. Tapi apakah ketika keadaan sebaliknya kita masih bisa bersyukur? Ketika di dapur tidak ada lagi beras, ketika di dapur tidak ada lagi gas, ketika di dapur tidak lagi makanan, apa kita masih bisa bersyukur? Tuhan terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah izinkan terjadi. Apakah kita masih bisa bersyukur? Tapi justru dengan keadaan-keadaan kesukaran-kesukaran inilah kita belajar untuk selalu hidup bersyukur dalam setiap keadaan. Maka dalam Nabi Habakuk, dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19, disinilah kita diajar. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Intinya, tidak ada yang baik terjadi dalam hidup saya. Tapi Habakuk bilang apa? Aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun tidak datang keadaan yang baik dalam hidup saya tetap mau bersyukur. Disitulah Tuhan lihat kesetiaanmu. Disitulah kita diajar, dididik, apakah benar saya tetap mau bisa bersyukur kepada Tuhan tatkala keadaan tidak sesuai dengan apa yang saya hadap, tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Apakah saya masih bisa bersyukur? Jadi yang kedua, kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi menimpa hidup kita? Agar kita belajar untuk selalu hidup bersyukur dalam setiap keadaan. Kalau hari-hari ini sedang menimpa hidup kita, ayo belajar bersyukur.
Tahukah saudara dengan bersyukur Tuhan membukakan berkat-berkatnya atas hidupmu? Tahukah saudara bahwa dengan bersyukur kita sedang dilatih untuk melihat dari sudut pandang Tuhan melihat? Tahukah saudara bahwa dengan bersyukur kita sedang membesarkan hati Tuhan dan berkata, Engkau anakku yang dahsyat dan luar biasa? Kenapa? Karena kita dimurnikan untuk tidak hanya bersyukur pada saat keadaan baik, tapi kita bisa bersyukur pada saat keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan hal-hal buruk menimpa hidup orang percaya? Agar kita bisa belajar bersyukur dalam setiap keadaan. Kenapa? Karena itu kehendak Allah. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, bukan hanya pada keadaan baik. Mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam apapun keadaanmu, karena itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk menimpa hidup kita orang percaya? Agar kita dimurnikan dalam kita mengikut Tuhan. Tuhan mau lihat isi hati kita, apakah benar engkau ikut saya karena engkau mengasihi saya, atau engkau ikut saya karena engkau sudah menerima makanan, minuman, kesehatan, harta benda. Itu yang Tuhan bilang kepada orang banyak ketika orang banyak datang menghampiri Yesus. Engkau mencari aku karena engkau sudah makan sampai kenyang. Hari ini kita diingatkan bahwa dalam kita mengiring Tuhan kita akan dimurnikan, saudara. Coba lihat Zakaria 13 ayat 9. Zakaria 13 ayat 9. Ini firman Tuhan bilang begini, Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka. Lihat, ketika kita dimurnikan, setelah dimurnikan maka kita akan diuji. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, perhatikan, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Lihat, siapa yang dimurnikan? Umat Allah. Siapa yang diuji? Umat Allah. Untuk apa? Untuk kesetiaan kita. Apakah kita benar-benar setia pada saat susah sekalipun? Atau kita nantinya pergi meninggalkan Tuhan ketika kita susah, ketika kita enak, ketika tenang, semua diberkati, maka kita ikut Tuhan. Tapi ketika keadaan diproses, kita mulai lari dari Tuhan. Mana katanya ikut Tuhan? Jangan jadikan Tuhan sebagai bahan cadangan yang hanya engkau perlu baru engkau datang. Hanya baru ketika kita perlu, baru kita butuhkan, kita cari. Kita masuk dalam tahap pengujian. Kita masuk dalam tahap pemurnian. Kita diuji, kita dimurnikan. Supaya apa? Supaya kesetiaan kita benar-benar dilihat Tuhan. Jadi yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang buruk menimpa hidup kita? Yang pertama, agar kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang kedua, agar kita belajar untuk selalu hidup bersyukur dalam setiap keadaan. Dan ketiga, agar kita dimurnikan dalam kita mengikut Tuhan. Setiap orang akan dimurnikan. Kita akan dimurnikan, hati kita, ketulusan kita. Apakah kita bisa mau tetap bantu orang sekalipun orang ini merancangkan yang jahat dalam hidup saya? Kita pun dimurnikan. Apakah engkau mau tolong orang hanya untuk dilihat orang? Apakah engkau mau tolong orang hanya untuk melihat dia minta terima kasih kepadamu? Itu akan dimurnikan. Sehingga apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, Tuhan lihat. Dan Tuhan dapati engkau orang yang mengasihiku. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Lalu apa yang menjadi tugas kita? Apa respon kita? Apa respon saya ketika saya harus menghadapi masa-masa yang sukar? Apa respon saya ketika Tuhan izinkan masa-masa penderitaan ini menghampiri hidup saya? Yang pertama, stop mengeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut. Jalani, terima, lakukan. Karena ini yang Tuhan izinkan, berarti Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, kalau hal ini terjadi dalam hidup saya, maka tetaplah percaya kepada janji Tuhan.
Baik stop mengeluh, stop bersungut-sungut, dan tetap percaya kepada janji Tuhan. Ada 2 langkah ini yang ketika Tuhan izinkan penderitaan ini menghampiri hidup saudara dan saya, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Dia Allah yang sangat mengasihi kita, terbukti ketika Yesus diberikan buat kita mati buat dosa-dosa kita. Itu kasih yang besar. Tapi kenapa seakan-akan Tuhan pergi meninggalkan saya pada saat saya punya permasalahan pergumulan rumah tangga, ekonomi saya digoncang, kesehatan saya digoncang? Tuhan sedang memperkenalkan dirinya dengan pribadimu. Tuhan sedang menguji engkau, memurnikan engkau. Dan Tuhan sedang membawa kita masuk dalam tahapan to the next level, untuk tetap memiliki hati yang selalu bersyukur dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Kalau hal ini sedang menimpa hidupmu, engkau setia kepada Tuhan, engkau mencari Tuhan, engkau beribadah kepada Tuhan, namun Tuhan izinkan hal-hal buruk menimpa kehidupanmu, tetaplah bersyukur, karena Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada kita lebih dan lebih lagi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bersyukur buat setiap keadaan, kami bersyukur buat setiap kejadian, kami bersyukur buat setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami sadar betul Tuhan Kau teramat baik dalam hidup kami. Sekalipun yang Tuhan izinkan hari-harinya dalam masa-masa sukar, kami tahu penderitaan-penderitaan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Itu sebabnya biarlah hari-hari kehidupan kami tetap kami melihat Tuhan, tetap kami bersekutu kepada Tuhan, karena kami tahu yang Tuhan izinkan tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Yang Tuhan izinkan untuk membangun iman percaya kami, yang Tuhan izinkan untuk memurnikan hati kami dalam kami mengiring Tuhan, yang Tuhan izinkan untuk kami memperkenalkan pribadi-Mu lebih dan lebih lagi, dan kami tahu siapa Allah yang kami sembah. Hari ini kami diingatkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang hari-hari sedang dimurnikan. Hamba berdoa khusus buat umat Tuhan yang hari-hari sedang mengalami masa-masa sukar, hal-hal buruk yang sedang Tuhan izinkan menimpa hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami hati yang selalu bersyukur buat setiap keadaan, buat setiap peristiwa, apapun yang kami hadapi. Hamba berdoa buat setiap pergumulan umat Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka yang sakit, di dalam nama Yesus. Hamba percaya Tuhan sudah jamah dan Tuhan sudah sembuhkan setiap mereka di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa, kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka Allah, di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka melihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan masing-masing mereka. Hamba berdoa buat rumah tangga anak-anak Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan kembali satukan mereka dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mereka yang hari-hari sedang digoncang dalam perekonomian mereka, usaha mereka, Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Tuhan bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Tuhan lihat kemampuan mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka tetap terus melihat pertolongan yang datang daripada Tuhan. Hamba berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan setiap orang-orang muda yang setiap hari dalam kesetiaan mereka beribadah, bergabung dalam ibadah doa pagi. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu memberkati keluarga ini, memberkati masa muda mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya masa muda yang dahsyat, masa muda yang berhasil, masa muda yang beruntung Tuhan anugerahkan dalam hidup orang-orang muda yang setiap pagi mencari wajah Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan juga setiap mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan, mereka yang hari-hari sedang berusaha memulai bisnis mereka, di dalam nama Yesus. Biar Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Ada saja ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang kreatif untuk memajukan apa yang mereka kerjakan, dan untuk dibukakan untuk mereka masuk dalam pekerjaan yang layak untuk mereka dapati. Hamba berdoa juga ya Tuhan Allah, memberkati usaha kerjaan mereka, dagang mereka, apapun yang mereka buat, di dalam nama Yesus. Beri hikmat dalam memajukan usaha mereka. Dituntun kuasa Tuhan, pertemukan mereka dengan orang-orang dahsyat untuk menopang pekerjaan-Mu, di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang membukakan pintu-pintu dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus.
Hamba juga berdoa ya Tuhan buat keluarga-keluarga, rumah tangga, suami istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Hamba ucapkan berkat, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, ada berkat anugerah Tuhan di tahun ini. Mereka akan hamil di dalam nama Yesus. Mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Dalam nama Yesus terjadi. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saatnya kami juga berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Tuhan tolong, sehingga setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin mereka adalah bagian dari keluarga kami. Bapak, kami berdoa membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami doa karena kami tahu berbelas kasihanlah Tuhan atas jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami doa agar mereka dijamah Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Mereka melihat kuasa Allah dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan atas hidup mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rebut setiap jiwa-jiwa yang menuju neraka, dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Mereka mengalami lawatan, mereka mengalami kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba juga ucapkan berkat buat setiap mereka yang mendoakan, merindukan adanya rekonsiliasi antara hubungan mereka dengan sesama mereka. Mungkin mereka sedang ribut, adik dengan kakak, orang tua dengan anak. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kerinduan mereka untuk mereka melihat terjadi rekonsiliasi dalam nama Yesus. Kuasa Allah dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan, mengucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Bapak, kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Karena itu kami berdoa mengangkat tangan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Diberkatilah kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, kota kami diberkati Tuhan. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari rencana orang jahat, dijauhkan daripada bencana alam. Demi nama Yesus, tanahnya diberkati Tuhan, daerah, area, teritorial ini diberkati Tuhan, kota kami diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin kota kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami teringat akan bangsa kami ucapkan berkat. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia ditolong Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami Allah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat DPR RI, kami berdoa buat DPR tingkat 1, DPR tingkat 2. Kami berdoa para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI. Kami berdoa buat BNPB, BNPT, BIN. Di dalam nama Yesus, BNN. Takut akan Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka. Kami doa sehingga setiap mereka menjalankan roda kepemimpinan, kepemerintahan ini dengan baik. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bahkan setiap rencana-rencana di hari-hari ke depan bagi bangsa ini, biarlah semua terrealisasi dengan baik. Tuhan taruhkan hati yang takut akan Tuhan dalam setiap hati mereka. Kami doa, Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah yang ditaburkan atas bangsa kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat masa-masa pandemik bangsa ini. Kami bersyukur keadaan semakin baik, dan kami terus ucapkan berkat akan semakin baik sehingga pandemi atas bangsa kami berlalu dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi atas bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Berkati mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan, tenaga kesehatan, tenaga medis, diberkati Tuhan. Bapak, kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kami. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan juga memberkati bangsa-bangsa di mana-mana bangsa-bangsa ini ada keamanan. Tuhan tolong. Kami berdoa ya Tuhan, sehingga baik Rusia maupun Ukraina ada dalam kasih Tuhan, terjadi gencatan senjata di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Kami tahu memang peperangan harus terjadi di mana-mana, tapi kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, memohon anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Jadi apa yang Tuhan pandang baik, jadilah apa yang Tuhan pandang baik. Anak-anak Tuhan di mana-mana tempat Tuhan berkati, gereja-gereja bersatu, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan untuk menegakkan kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan.
Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini kami lihat kemuliaan Tuhan, sepanjang hari ini kami lihat terobosan, sepanjang hari ini kami lihat mujizat, sepanjang hari ini kami lihat perkenanan Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudaraku di rumahmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Hamba berdoa, ucapkan berkat buat umatmu ya Allah, di dalam nama Yesus. Turun berkat, kasih karunia, anugerah Tuhan dalam hidup mereka sepanjang hari berjalan, mereka berjalan dalam kemuliaan Tuhan setiap hari. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan lupa besok hari Jumat komunitas doa pagi kita punya kebiasaan yang baik, bahwa setiap hari Jumat kita mengadakan doa puasa. Ya kan, jadi sepanjang hari Jumat kita akan mengambil waktu berpuasa secara khusus, kita bergumul buat setiap apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Dan malam harinya saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali bergabung dalam doa terobosan atau breakthrough prayer atau fasting prayer jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 10 WITA dan 11 WIT, ya kan, melalui platform yang ada, Facebook, Zoom, dan Instagram saya. Jadi pastikan setiap kita mengambil waktu untuk berpuasa, karena kita percaya dengan berpuasa kita dibukakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, ya. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.